Demokrasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD 250 Junge, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD 250 Junge, berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan hari ini, yakni menerima materi tentang keyakinan kelas. Ya, sebelum saya masuk ke keyakinan kelas, untuk membangun budaya positif di sekolah, saya akan memaparkan dulu seperti apa posisinya guru yang sebenarnya. Guru itu sebagai contoh, sebagai penuntun, bahkan menebarkan benih. Kemudian guru itu adalah suri teladan bagi siswa-siswanya. Dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus punya filosofi, yakni bagaimana bisa dia menjadi sosok ingapso suntulodo imaji yang mengungkasa tuturi hadaya. Bagaimana sosok seorang guru itu ketika dia berada di depan, maka dia menjadi contoh teladan bagi siswanya. Kemudian ketika dia berada di tengah, maka sosok guru itu sebagai pemberi ide-ide. Kemudian ketika dia berada di akhir atau di belakang, maka dia sebagai pemberi semangat atau dorongan. Ya, itu adalah sosok seorang guru yang harus diteladani oleh muridnya. Selanjutnya, untuk bagaimana sosok guru yang sebenarnya, segala aktivitas yang kita lakukan itu harus berpihak semua kepada murid. Jadi murid itu bagaimana harus dibawa menyenangkan pembelajarannya, kemudian bagaimana siswa itu bermain sambil belajar supaya siswa itu bisa belajar sambil menyenangkan. Nah, saya beralih ke keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Ini adalah sebuah perubahan. Ketika kita tanamkan keyakinan kelas di dalam kelas nanti, insya Allah akan berubah menjadi sebuah budaya positif. Jadi ya, untuk apa keyakinan kelas ini dibentuk? Pertama, timbulnya motivasi internal untuk disiplin bagi murid. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi, keyakinan kelas ini kita lakukan itu pertama motivasi. Itu siswa itu termotivasi. Kenapa termotivasi? Nanti itu yang kita bentuk keyakinan kelas itu otomatis siswa mengikuti, dan ketika dia melanggar maka siswa lainnya mengingatkan. Itu mereka termotivasi. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Siswa itu harus memiliki nilai berbineka tunggal ika, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian gotong royong, dan berpikir kritis. Selanjutnya yang ketiga, murid dapat menjadi pribadi kritis. Itu bagaimana siswa itu diharapkan ke depannya mempunyai nilai-nilai kebajikan yang mampu untuk nilai ke depannya mampu berprestasi dengan siswa-siswa lainnya nanti di sekolah. Selanjutnya, tolak ukur. Nah, tolak ukur dari keyakinan kelas ini, pertama, murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari siswa dari disiplin yang positif. Kemudian yang ketiga, timbulnya hubungan yang harmonis antar guru dan murid. Jadi pencapaian ukuran dari keyakinan yang kita buat sebentar itu menyenangkan. Ketika kita melakukan proses pembelajaran itu akan menyenangkan.
antara kita dengan murid kita. Bagaimana mereka tenang di dalam kelas ketika kita melakukan pembelajaran. Karena ketika kita sampaikan dan sebelum kita melakukan pembelajaran, kita sampaikan memang bahwa ada keyakinan kelas yang kita sudah buat. Nah, siapa yang melanggar keyakinan kelas yang kita buat tersebut, otomatis kita pantau. Kemudian siswa lainnya juga harus mengingatkan kepada temannya, seperti itu. Selanjutnya. Bagaimana sistem pelaksanaannya? Pertama, guru mensosialisasikan mengenai konsep keyakinan kelas kepada murid. Kemudian, murid bercurah pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan dan kelas impian mereka. Kemudian, yang ketiga, guru meminta murid menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas pos yang telah dibagikan. Kemudian murid secara bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis. Jadi insya Allah sebentar setiap guru kelas itu membuat keyakinan kelas itu, kemudian diberikanlah kepada siswanya dulu pendapat seperti apa keyakinan kelas yang mau dibentuk, kemudian apa isinya, maksudnya argumen apa siswanya, apa pendapat siswa. Kalau siswa mengingat seperti ini silakan. Kemudian semua siswa itu berhak mengeluarkan pendapatnya. Dari pendapat semua siswa dan ditambah dengan kita, otomatis kita bisa menyepakati, kemudian membentuklah sebuah keyakinan kelas. Dan sampaikan ketika keyakinan kelas sudah dibentuk, itu kita selalu mengontrol siswa seperti apa siswa, apakah mereka melaksanakan atau tidak. Kemudian Dek, duduk coba pintu di kantor, nanti masuk anjing kantor. Bueno, kalau sini kayak ini di barisan. Ya, selanjutnya guru dan murid bersama-sama meninjau curah pendapat yang telah ditulis, lalu mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Kemudian guru dan murid bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah terbentuk, lalu menyalinnya pada kertas karton dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelas dan guru. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya ditempel di dinding kelas. Ya, jadi itu ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas, maka keyakinan yang kelas yang kita buat itu kita tempel nanti di dalam kelas, kemudian ditandatangani oleh guru, kemudian siswa yang ada di dalam kelas itu. Dan kenapa terbentuk ini? Ini supaya tercipta budaya positif. Bagaimana di dalam kelas tercipta budaya positif atau lingkungan positif? Ketika dia berada di kelas, otomatis dia belajar dengan menyenangkan dan kemudian mengikuti aturan yang telah kita sepakati secara bersama-sama, yaitu keyakinan kelas. Ya, hasilnya seperti apa hasilnya ketika keyakinan kelas sudah terbentuk? Pertama, murid mulai terlihat memahami keyakinan yang telah disepakati. Ketika salah satu murid melanggar keyakinan kelas tersebut, murid yang lain mengingatkan. Jadi otomatis salah satu temannya ada yang melanggar, pasti siswa itu akan mengingatkan dengan keyakinan kelas itu. Kemudian walaupun belum sepenuhnya murid sudah mulai menjalankan keyakinan mereka, seperti tidak ada lagi murid yang keluar masuk saat belajar. Kemudian guru lebih mudah mengontrol murid, karena setiap
setiap kegiatan mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas dan pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif. Jadi bukan ketika kita setelah membuat keyakinan kelas kemudian kita lepas begitu saja, tidak. Tapi bagaimana kita tetap menjadi pemantau, menjadi pengontrol dalam kegiatan yang kita lakukan di kelas. Bagaimana siswa tetap diingatkan seperti apa kegiatan keyakinan kelas yang kita sepakati secara bersama-sama. Selanjutnya, inilah keyakinan kelas. Contohnya yang saya buat keyakinan kelas. Ya, cuma di sini saya tidak memperlihatkan di bawahnya sebenarnya ada tanda tangan. Tanda tangan di sini adalah guru dan semua siswanya. Tapi ini hanya sekedar contoh seperti apa yang nanti kita akan buat di kelas. Ini keyakinan kelas ini akan ditempel nanti di dalam kelas. Ya, bersama-sama dengan siswanya. Pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua, bersikap sopan dan menghormati guru. Kemudian bersikap jujur, saling tolong-menolong, bersikap tenang pada saat pembelajaran berlangsung, kemudian hidup rukun dengan teman. Jadi ini adalah contoh yang saya buat bagaimana membuat keyakinan kelas ini. Cuman saya tidak memperlihatkan tanda tangan di bawahnya. Ada tanda tangan yang tertera sebenarnya di bawahnya. Cuman saya hanya membuatkan contoh seperti apa keyakinan kelas yang akan ditempel seperti ini. Ya, jadi ketika siswa disampaikan poin pertama harus bertanggung jawab mengerjakan tugas, otomatis ditampilkan memang kepada siswa bahwa inilah keyakinan kelas harus kita sepakati bersama-sama. Jadi siapa yang tidak bertanggung jawab melakukan tugasnya, otomatis mereka melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana dia memposisikan dirinya bersikap sopan dan menghormati guru. Nah, bersikap jujur, saling tolong-menolong, otomatis meskipun awal-awalnya mereka belum meyakini betul apa yang kita lakukan, tetapi insya Allah ketika kita memulai pembelajaran dari awal sampai akhir, kita selalu ingatkan keyakinan kelas ini bahwa aturan dalam keyakinan kelas seperti ini harus bertanggung jawab, mengingatkan terus sampai mereka sadar bahwa ini langkah perubahan yang harus kita ikuti. Ya, seperti itu. Iya, hanya itu yang saya sampaikan pada hari ini tentang keyakinan kelas. Mungkin ada yang bertanya atau bagaimana? Kalau tidak ada, kita lewatkan saja. Oke. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas kehadirannya datang ke tempat ini. Saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasinya dalam hal mendukung kami dalam kegiatan guru penggerak ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa sukses dan berhasil. Saya akhir dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.